Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita berterima kasih kepada Allah dan bersyukur yang telah menciptakan kita dengan fisik yang sempurna dan akal yang sehat, dan juga dengan hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita tentang fiqih, bukan tentang qarin. Qarin nanti kita lanjutkan hari Jumat ya. Jumat depan, Jumat besok ini insyaallah juga Ustaz Syafiq masih berhalangan kemungkinan, jadi Jumat kita lanjut tentang qarin. Tapi untuk hari ini Senin, kita kembali ke tema kita, yaitu tentang fiqih sunnah. Bab yang akan kita pelajari malam ini agak sedikit loncat, yaitu mengenai hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Seharusnya kita masih bab mandi, tayammum, masih bab bersuci, tapi karena materinya belum anak ketik, belum tersempat diketik, jadi ada materi yang sudah pernah anak ketik, yaitu tentang hal-hal yang dibolehkan ketika salat. Nah, ini ntar fotokopinya dikit lagi juga insyaallah datang. Ya, sambil nunggu fotokopian. Jadi salat itu adalah ibadah yang pokok atau tiang di dalam agama Islam. Sebagaimana masjid ini ada tiangnya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4 tiang, 5 tiang, banyak sekali tiangnya ini. Maka apabila tiang ini rapuh, maka juga rapuhlah masjid ini. Atau apabila tiang ini ada yang patah, maka patah pula lah masjid ini sebagiannya. Maka tiang itu harus kokoh supaya agama itu kokoh. Apa itu tiang agama? Tiangnya adalah as-salah, salat. Berapa kali dalam sehari? Yaitu 5 kali sebagaimana kita tahu. Maka kelima tiang ini harus kita tunaikan dengan baik dan sempurna, semampu kita, atau sebaik-baik yang kita mampu. Namun demikian, perlu diketahui bahwa ada hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, yang mana dia jika kita lakukan, kita tidak akan batal. Kenapa kita mempelajari yang dibolehkan? Karena ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di mana hadis-hadis ini perlu kita ketahui untuk kita bersikap ketika sedang sholat. Selama ada pendalilan, ada rujukan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengatakan sesuai yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu adalah baca Quran dan tasbih, tahmid, takbir, yani baca Quran dan zikir kepada Allah. Tidak boleh ada kata-kata manusia, maka kita pegang itu. Di dalam salat isinya tilawah Quran, zikir, tidak boleh ada kata-kata manusia, tidak boleh ada kata-kata asing. Kita pegang itu. Maka apabila ada kata-kata asing yang menyertai ketika salat, maka salatnya batal karena menyelisihi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Berbeda ketika sujud. Kata-kata asing yang terucap ketika sujud berupa doa itu beda lagi, sebab sujud itu ada kekhususan untuk berdoa. Itu yang Anda maksud. Jadi satu hadis mengatakan bahwasanya salat itu adalah tilawah dan zikir. Tapi ada satu hadis mengatakan perbanyaklah doa dalam sujud. Dan doa itu boleh urusannya urusan dunia, boleh urusan akhirat. Boleh dengan lafaz Al-Quran, boleh dengan lafaz hadis, boleh dengan lafaz sendiri. Di sini akan ada kalimat-kalimat manusia, baik dalam hati ataupun lisan. Boleh nggak? Boleh. Boleh, sebab ada perintahnya, begitu. Di mana? Di waktu sujud, begitu. Jadi kita akan mempelajari hal-hal yang dibolehkan. Mungkin sekilas nanti bapak-bapak akan melihat kok boleh. Ya selama ada pembolehan kenapa nggak boleh? Nabi saja membolehkan, maka kita akan lakukan itu. Baik, pembolehan itu yang pertama, dibolehkan di dalam sholat itu adalah melangkah saat dibutuhkan. Melangkah saat dibutuhkan dengan catatan penting, yaitu tidak boleh berpaling dari kiblat. Itu cara melangkahnya. Berarti kita boleh melangkah ke depan, boleh melangkah ke samping kanan, boleh ke samping kiri, boleh juga melangkah ke belakang. Melangkah ke belakang tidak boleh putar balik. Putar balik nggak boleh. Berarti mundur, wajah tetap menghadap kiblat. Melangkah itu boleh jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Contoh jika dibutuhkan. Contohnya disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, saya pernah suatu ketika mau masuk ke dalam rumah. Saya tidak tahu Nabi sedang sholat. Ini rumahnya di sini kan, samping mihrab. Aisyah tidak tahu Nabi sedang sholat. Aisyah mengetuk pintu radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW beliau bergerak atau melangkah menuju pintu, dan itu tidak begitu jauh. Ya, rumah Nabi kebayanglah, ini pintunya, itu rumahnya, nempel lah, tidak begitu jauh, tapi memerlukan pergerakan melangkah. Bisa difahami? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku minta untuk dibukakan pintu. Ketika itu ternyata Nabi sedang salat. Kemudian Nabi SAW berjalan beberapa langkah untuk membuka pintu. Nabi SAW jalan, bukan jalan, melangkah. Bagaimana melangkahnya? Kita tidak tahu. Kalau pintunya di kanan, berarti Nabi melangkahnya gimana? Tak,
tak, tak. Nah, gitu. Miring kanan, tak, tak, tak. Habis melangkah, lihat di situ hadisnya ada. Kemudian Nabi membuka pintu, berarti tangan yang harusnya di dada lepas dulu kan? Pegang daun pintu, buka daun pintu, balik lagi tangan ke sini, balik lagi ke tempat sujud, kan gitu, ke tempat salat. Balik lagi berarti langkahnya 1, 2, 3, kita tidak tahu berapa. Boleh nggak lebih dari 3? Selama dibutuhkan, patokannya dibutuhkan, maka tidak ada halangan. Apa syaratnya? Dibutuhkan, maka tidak ada halangan. Melangkah dibutuhkan, tidak ada masalah. Maka Nabi SAW kembali ke tempat beliau. Sudah? Bisa difahami nih? Tapi ini bukan untuk dicoba-coba. Ente buka pintu ya, ana lagi sholat. Nggak bisa begitu. Nggak bisa untuk dicoba-coba. Ini beneran keadaannya Aisyah tidak tahu, tapi harus dibuka. Istri di luar sendirian, antum bisa buka pintu, bukan buka pagar ya. Kalau buka pagar ini batal ini. Pagar ini. Lebih baik yang sedang sholat itu mengeraskan suaranya, memberi tanda bahwa sedang sholat. Betul, enggak, lebih baik tidak, karena dilakukan Nabi. Karena dilakukan Nabi. Ini pasti kondisinya, rumah Nabi itu nggak pakai pagar. Kalau Aisyah nunggu di luar, kondisinya nggak baik istri Nabi SAW. Ini kondisinya seperti itu. Kalau istri kita nggak paham. Istri Nabi ini nggak bisa sembarangan. Kita nggak tahu dari mana ya. Tapi begitu ceritanya. Apa mungkin habis dari rumah istri yang satu lagi di belakang, kan kita nggak tahu. Rumah istri Nabi kan mengelilingi masjid. Bisa jadi beliau Aisyah radhiyallahu anha dari rumah sana, kita tidak tahu. Yang jelas tidak elok lah kalau istri Nabi berdiri di situ nggak dibukain pintu, sehingga keadaan saat itu membuka pintu ketika Nabi SAW sedang sholat, maka itu menjadi hal yang lebih perlu saat itu. Maka dibuka oleh Nabi SAW saat itu. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya kita jauh dan tidak mungkin membukakan pintunya, seperti pagar, atau kalau nggak pagar, pintunya jauh lah, nggak mungkin lah kita kebanyakan langkahnya nanti jadi hal yang kita sendiri ragu. Kalau terlalu banyak kita bisa ragu, ini batal nggak, batal nggak, batal nggak. Jangan, kalau ragu nggak usah dilakukan. Yang pas aja, berapa sih? Ya silakan dikira-kira. Enak nggak ngelangkahnya ke kanan ke kiri? Kalau masih dikira-kira layak, langkah aja. Ya kalau ke situ dari sini ya nggak cocok lah. Ya gitu ya. Iya nggak cocok. Nah nanti saat kita melihat tidak pas, baru nanti di situ disunnahkan bagi laki-laki mengencangkan suara dengan mengucapkan tasbih. Nanti ada di nomor tasbih nomor 6. Nomor 6, mengucapkan tasbih bagi laki dan menepuk bagi wanita. Subhanallah gitu. Subhanallah gitu. Subhanallah seperti itu. Nah, baik. Nanti yang di luar kenapa tuh minta tolong di dalam gitu. Itu kalau yang di luar nggak ngerti lagi. Ya, kalau di luar nggak ngerti Pak RT, bisa saja kita Allahu Akbar, kencangkan dengan kalimat takbir intiqalnya. Takbir apa? Takbir perpindahan antara rukun ke rukun boleh dikencangkan saja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu tidak apa-apa. Tapi sunnahnya kita mengucapkan tasbih Subhanallah gitu. Tapi lagi-lagi nanti yang di luar, kenapa nih orang pingsan atau kenapa-napa takutnya. Jadi nggak paham lagi yang di luar, maka kita baca takbir saja. Baik, hadis yang kedua, hadis ini agak panjang nih. Pendalilan yang kedua, kita baca ya. Saat Nabi SAW sedang sakit menjelang ajal, Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa mengimami para sahabat. Nabi di situ dalam rumah, Abu Bakar di mihrab
seminggu lebih lah, kurang lebih Abu Bakar itu menjadi imam terus. Sahabat tidak ada berani jadi imam kalau ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam pas langsung setelah Nabi, kan begitu. Khadijah dulu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka semua malu kalau ada Abu Bakar jadi imam, malu karena keimanannya, ilmunya, semuanya jauh di bawah para sahabat. Maka Abu Bakar selalu jadi imam. Dan Nabi sudah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan Nabi menjadi imam. Maka Abu Bakar menjadi imam. Pada suatu hari, hari Senin, sholat subuh. Abu Bakar sedang sholat bersama Nabi, bersama sahabat. Berarti Abu Bakar sedang di mihrab. Tiba-tiba Nabi membuka hordeng. Hordeng rumah beliau atau pintu rumah beliau. Dan sambil berdiri tegak, kan tadi kan beritanya Nabi udah seminggu di atas tempat tidur, sakit, sahabat tidak bisa bertemu. Tiba-tiba hari Senin subuh Nabi berdiri tegak membuka pintu rumah, melihat sahabat yang sedang sholat subuh. Semua sedang sholat. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang imam. Dan Nabi SAW wajahnya berseri-seri di pagi itu, seri-seri, bening. Dan beliau pun bersenyum. Sambil senyum, wajahnya berseri melihat kepada para sahabat. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, sampai-sampai kami membatalkan sholat kami saking rindunya kepada Nabi SAW dan saking senangnya melihat wajah Nabi berseri-seri dengan berdiri. Semoga Nabi sudah sembuh, kan begitu. Hampir kami ingin membatalkan sholat kami saking senangnya melihat Nabi SAW. Saat itu kemudian Abu Bakar pun mundur. Abu Bakar yang tadinya di shaf pertama, di imam, beliau mundur untuk masuk ke shaf yang pertama. Dari mihrab mundur ke sini, ke tempat sini. Kebiasaan sahabat itu kalau ada orang nyelip, udah biasa, faham mereka itu pasti mereka otomatis saling geser. Sana tolong geser, sana tolong, otomatis. Udah ilmunya udah begitu. Ya. Lantas Abu Bakar mundur ke belakang ingin masuk ke shaf. Lantas Nabi SAW memberikan isyarat kepada kami agar melanjutkan salat. Isyaratnya tidak tahu bagaimana, apakah dengan tangan seperti ini misalnya atau lanjutkan, kita tidak tahu. Yang penting isyarat itu dengan gerakan, kan gitu ya. Dengan gerakan difahami oleh para sahabat, oleh Anas bin Malik, oleh Abu Bakar, bahwa Nabi memerintahkan kita dengan isyaratnya, lanjutkan sholat kalian, tidak perlu Abu Bakar mundur, tidak perlu saya jadi imam. Tapi kalau Abu Bakar mundur, tiba-tiba Nabi masuk jadi imam, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini Abu Bakar mundur. Boleh atau tidak? Abu Bakar mundur. Jika dilihat yang lebih hebat daripada dia, boleh. Misalnya nih, Pak RT ngimam, tiba-tiba Ustadz Ali Imran dari situ masuk, boleh mundur kalau Pak RT. Tapi kalau kebalik, Ustadz Ali Imran lagi mimpin, yang datang siapa deh? Antum aja dah. Ustadz Ali Imran gak usah mundur, Ustadz Ali tetap di tempatnya. Jadi dibolehkan mundur itu kalau imam yang jadi imam itu merasa bahwa dia tidak lebih afdol dari yang datang. Kalau itu boleh, dia mundur, yang datang dipersilakan. Itu tidak apa-apa. Ya, ini kejadiannya masih rakaat pertama, masih sempurna. Nah, namun Nabi SAW memerintahkan untuk apa tadi? Tetap lanjutkan. Setelah itu sahabat pun melanjutkan
di sini kisahnya adalah Abu Bakar mundur dan maju lagi. Itu yang jadi dalil di sini. Kenapa Abu Bakar mundur? Karena mempersilahkan Nabi untuk jadi imam. Kenapa Abu Bakar maju lagi? Karena Nabi suruh sholat, lanjutkan sholat. Ini kan ada komunikasi nih antara yang sholat dengan yang tidak sholat. Ini komunikasi, cuman komunikasinya semua dengan isyarat. Karena tidak boleh ada lisan dengan bahasa asing. Bolehnya dengan isyarat. Pergerakan isyarat. Pergerakan Abu Bakar adalah isyarat bahwa saya masuk saf pertama, Nabi jadi imam. Kan itu kan? Mundurnya beliau isyarat. Kemudian Nabi berikan isyarat lagi, dijawab oleh Nabi dengan isyarat, jangan mundur, maju lagi, lanjutkan sholat. Nah, ini nanti ada di bawah tentang percakapan antara yang sholat dengan yang tidak sholat. Tapi ada kebutuhan lagi-lagi. Jangan orang lagi nggak butuh diajak ngomong. Ada kebutuhan. Ini semua nih ada poinnya, ada 9. Nanti terungkap satu-satu. Jika ada kebutuhan untuk menyampaikan kita kepada yang sholat atau yang sholat kepada kita, itu ada caranya. Di antaranya adalah isyarat itu, dengan cara-cara isyarat itu yang bisa difahami oleh kedua belah pihak. Dan tidak boleh banyak-banyak yang dibutuhkan. Nggak boleh ngobrol dengan isyarat, nggak boleh. Hanya yang dibutuhkan saja. Nah, akhirnya Abu Bakar pun maju kembali, masuk ke shaf imam, maju kembali. Nabi pun memberi isyarat kepada kami untuk melanjutkan sholat. Kemudian beliau menutup hordeng beliau, yakni rumah beliau, pintunya ditutup, dan beliau masuk kembali ke rumah beliau. Kemudian di waktu duha, tadi kejadiannya subuh, Nabi berseri-seri dengan senyum, berdiri. Setelah seminggu lebih, sahabat mendengar Nabi terbaring di atas kasur dan tidak melihat wajah Nabi. Pagi itu Nabi menampakkan wajah yang sangat berseri-seri sampai sahabat hampir batal sholat saking rindunya. Tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, hanya melihat wajahnya dalam sholat. Tidak begitu puas karena dalam sholat. Di waktu duha di hari Senin ada berita Nabi telah meninggal dunia. Wah, itu oleh-oleh terakhir dari Nabi untuk sahabat yang sholat subuh di masjid saat itu. Dan kebanyakan mereka sholat subuh di masjid. Siangnya duha Nabi sudah terbaring meninggalkan para sahabat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kisahnya. Tapi yang lagi kita ambil pelajaran di sini pelajaran fikih, bukan pelajaran sirah. Jadi tentang maju mundurnya. Ya, kalau bab sirahnya itu bab tentang wafatnya Nabi, tentang senyuman terakhir Nabi untuk para sahabat di waktu subuh, sholat subuh. Nah, subhanallah. Yang kedua, menggendong anak. Dibolehkan menggendong anak. Kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, artinya, aku melihat Nabi SAW mengimami, menjadi imam, salat sambil menggendong cucu beliau, namanya Umamah. Beliau punya cucu Hasan dan Husain. Ada juga cucu beliau namanya Umamah. Aku melihat Nabi SAW mengimami salat sambil menggendong cucu beliau Umamah di pundak. Bagaimana kira-kira cara gendong di pundak? Di sini, bukan di punggung. Ya, kemungkinannya begini. Naam, silang kemungkinannya. Di pundak sini. Sambil begini. Naam. Kemudian apabila ruku, beliau meletakkannya di bawah. Dan apabila bangun dari sujud, ruku ditaruh di bawah. I'tidal sepertinya masih di bawah, kemudian sujud masih di bawah. Setelah nanti mau bangkit ke atas, beliau menggendongnya kembali. Maka boleh menggendong dalam keadaan sholat, walaupun sholat fardu menjadi imam. Maka tidak apa-apa apabila nih
Pernah di suatu masjid jadwal saya imam Jumatan apa kalau nggak salah. Itu qadarullah mic ininya nggak hidup nih, mic ini. Nih. Saya bilang mana ininya? Mic apa? Mic itu. Mic pegang. Minta mic pegang. Mic pegang, kita pegang mic itu nggak apa-apa imam itu. Itu lebih ringan daripada menggendong. Maka pengurus masjid kalau ini yang ini rusak, yang tempel rusak, kasih mic yang komat, mic yang komat. Imamnya harus mau, jangan nggak mau. Karena itu tidak ada masalah itu. Begitu. Bisa difahami ya? Hah? Ya, paham kan? Imamnya harus, kalau perlu imamnya yang minta, mana mic-nya sini. Saya pakai mic ini. Bukannya mau tenar suara, bukan. Kalau nggak pakai mic, yang di belakang susah. Apalagi ada akhwat, nggak kedengeran, susah, nggak bisa ngelihat kan yang perempuan. Kalau yang laki bisa ngelihat gerakan depan. Kalau yang perempuan, itu apalagi yang di belakang jauh. Kalau sholat Jumat atau sholat yang lain. Jadi boleh pegang mic, tidak masalah. Karena apa? Dalilnya menggendong saja boleh. Nomor 3. Tapi ini bukan kebiasaan ya. Maksudnya bukan setiap sholat bawa cucu. Jadi imam gendong lagi. Enggak ini maksudnya nih pembolehan. Iya, dalam keadaan tertentu boleh gitu. Masa setiap jadi imam bawa anak terus ya saya dipecat ya. Nomor 3. Membunuh binatang yang boleh dibunuh. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat. 2 binatang hitam itu yaitu ular dan kalajengking. Dinamakan hitam karena hitam itu identik jahat, yaitu ular berbisa dan kalajengking. Intinya boleh membunuh ular sama kalajengking fis sholah, ketika sholat. Kira-kira antum mau bunuh ular lagi sholat, gerakannya bagaimana? Ini hadisnya begini. Ya, ini hadisnya begini. Ini hadisnya begini. Hadis sahih ini. Sekarang kalau ditanya, kenapa dibolehkan? Bahaya. Betul kan? Bahaya. Berarti ada sebuah tingkat kebahayaan yang tinggi sehingga gerakan yang tinggi juga dimaafkan saat itu. Tergantung tingkat kebahayaannya. Termasuk sholat sambil perang juga banyak gerakannya tuh. Ya, sholat perang itu gerakannya banyak. Sebab apa? Tingkat bahayanya tinggi. Bahkan ketika perang ada sebuah hadis, cuman anda nggak masukin sini. Sebuah hadis sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh orang kafir yang suka menghasut Nabi dan mengajak orang-orang kafir memerangi Nabi. Namanya Ka'ab. Kalau tidak salah nama musuhnya itu Ka'ab. Nabi mengatakan bunuh dia. Yang diutus oleh Nabi ini, sahabat yang diutus oleh Nabi ini, Ibnu Harb belakangnya itu. Namanya, anda juga lupa namanya. Jadi diutus oleh Nabi. Beliau itu ketika ingin bunuh dari belakang jalan, saat itu waktu sholat zuhur masuk. Beliau ijtihad itu apa? Ngambil keputusan hukum sendiri, karena Nabi sudah utus, jauh dari Nabi nggak bisa sempat nanya lagi. Kalau saya tidak sholat dulu, saya langsung bunuh. Ini kan kesempatan nih, udah depan muka nih. Si musuhnya ke sana, dia dari belakang. Waktu zuhur masuk, pilihannya 2, sholat dulu atau bunuh dulu. Kalau dia kebunuh atau ketangkep, itu pertimbangannya. Tadi dia pengen bunuh dulu, tapi dia pikir kalau saya radhiyallahu anhu, kalau saya bunuh dulu, kalau ketangkep ada masalah, sholat saya hilang, sulit udah itu. Atau kalau saya sholat dulu, dia udah pergi jauh. Akhirnya dia sholat sambil berjalan sambil membunuh orang itu. Akhirnya ada syariat sholat dalam perang. Tapi itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan-keadaan mendesak seperti itu. Ya, sholat bergerak, ketika tangannya bergerak pakai gerakan mata.
Nanti insya Allah kalau sempat ya, kalau sempat saya hadirkan hadis itu. Tek 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 gitu. Tak berhasil bunuh, dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya kebutuhan. Nah, termasuk di sini bunuh ular, bunuh kalajengking itu nggak tahu gimana caranya itu. Ya, itu pasti pergerakannya banyak. Juga ada hadis dari Zaid bin Jubair. Seorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang binatang yang boleh dibunuh saat berpakaian ihram. Ia pun menjawab, aku mendengar dari salah satu istri Nabi bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing buas yang menyerang, tikus, kalajengking, burung hidaah. Burung hidaah ini burung Raja Wali yang jahat, yang saya juga kurang pasti jenisnya, kurang diterjemahkan bahasa Indonesianya burung Raja Wali, tapi saya kurang pasti apakah benar terjemahan itu, wallahu a'lam. Disebutnya hidaah. Hidaah itu salah satu jenis burung elang tipenya, tapi saya kurang paham tipenya apa. Yang burung itu jahat sekali, tidak standar burung elang yang lain, kan elang banyak tipenya. Nah, ini tipe elang yang paling jahat, disebut hidaah. Orang Arab tahulah, kalau saya nggak tahu. Nah, itu kalau ada burung itu suruh bunuh. Burung gagak tahu ya, yang hitam, dan ular. Kemudian ditutup hadis ini, di saat sholat juga dianjurkan dibunuh. Nah, berarti ada kecoa misalnya. Kecoa di sini, jangan diam aja, giniin. Jangan gemetaran doang, giniin, nggak apa-apa. Jadi intinya gini, ada gangguan, ada kucing ganggu, nggak apa-apa, dipinggirin dikit. Gerakan-gerakan yang sedemikian itu dimaafkan sebab kebutuhan. Baik, yang keempat, menoleh jika dibutuhkan. Menoleh jika dibutuhkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW menoleh ke kanan dan kiri tanpa menggerakkan leher beliau ke belakang. Ya, menoleh kanan kiri sedikit, yang penting jangan terlalu ke belakang. Noleh kanan kiri dikit, yang penting jangan ke arah belakang. Tapi harus ada kebutuhan. Allahu Akbar. Mau ngecek, ada yang perlu dicek. Bawa anak, kabur kan dia. Mana nih kaburnya? Takutnya ke jalan raya. Oh, ada di situ gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu. Atau imam, Allahu Akbar. Mana ini? Nanti ada di belakang. Imam, Allahu Akbar. Kita sudah Allahu Akbar. Kemudian di belakang ada suara Subhanallah, ya kan? Kan kita imam terkadang kalau dengar suara Subhanallah bertanya apa yang salah, kan gitu. Kemudian kita mau nengok sedikit gini, mau lihat apa? Oh, ternyata mereka sujud tahiyat akhir, sudah miring. Oh ya, berarti harusnya saya jangan berdiri, saya duduk. Itu boleh. Tengokan-tengokan yang dibutuhkan. Lagi-lagi semua ini kuncinya dibutuhkan. Adapun menoleh-noleh tanpa kebutuhan, maka ini dimakruhkan. Karena Nabi bersabda, menoleh merupakan curian dilakukan oleh setan terhadap salat kalian. Kalau nolehnya gini lagi salat, lah itu mah nggak ada keperluan. Itu bisa membuat sholat kita tidak sempurna atau batal. Baik. Yang kelima, merintih atau menangis. Boleh menangis dalam sholat. Abu Talib berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, pada perang Badar aku melihat semua sahabat tidur kecuali Nabi. Beliau sholat di bawah pohon sambil menangis hingga pagi hari. Naam. Nabi itu dalam sebuah hadis disebutkan, idza hazabahul amru shalla rak'atain. Nabi apabila terdesak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kalau ada terdesak di sebuah permasalahan di dunia, difitnah atau dizalimi atau permasalahan yang krusial yang kita sulit dapat jalan keluar, atau ditekan oleh kita berhutang dengan baik tapi dia nekan,
Maka salah satu caranya yang Nabi lakukan, idza hazabahul amru shalla rakaatain. Jika terdesak, tertekan, Nabi bangun berdiri salat 2 rakaat meminta kepada Allah jalan keluar. Itu caranya Muslim. Bukan kedukun, bukan nangis-nangis, bukan ngerengek-rengek, enggak, shalli rakaatain, salat 2 rakaat. Dan itu sering dilakukan Nabi dalam peperangan. Sahabat semua istirahat, capek perang itu. Jalan kakinya capek, makanan pas-pasan, panas, dingin, baju gak ganti-ganti. Capek, megang pedang itu besi, berat. Pakai baju besi juga, badan panas, berat, capek. Kekuatan Nabi beda dengan kekuatan sahabat. Maka Nabi sering sekali, kalau dalam peperangan, beliau itu berdiri salat. Yang lain tidur. Di antaranya hadis ini, hadis Ahmad ini, sahih. Nabi SAW berdiri, kemudian berdoa. Salat panjang, sujud panjang, ruku panjang, doa panjang. Itu biasanya begitu Nabi SAW. Dalam perang Uhud, perang Badar, dalam perang Ahzab, sering Nabi melakukan itu. Nah, jadi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah menangisnya. Nabi sambil menangis, salat sambil menangis, memohon kepada Allah untuk kemenangan di perang Badar. Walhasil menang, alhamdulillah. Nomor 6. Nah, ini yang tadi. Mengucapkan tasbih bagi laki dan menepuk bagi wanita. Dari Sahal bin Sa'di, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini ceritanya panjang. Ana baca terjemahnya dulu ya. Kenapa kalian bertepuk ketika aku masuk shaf salat, kata Nabi. Sesiapa yang mempunyai suatu keperluan saat salat, hendaklah mengucapkan subhanallah, karena tepuk adalah untuk wanita. Hadis riwayat Muslim. Gini ceritanya. Ini cerita hampir sama dengan yang tadi. Yang tadi Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sedang sakit. Kalau ini kisahnya Nabi tidak sakit. Nabi sedang safar, tetapi Nabi saat itu tertahan dalam safar, ada hal di tengah jalan yang memberhentikan beliau. Biasa ada tamu lah. Sehingga beliau tidak bisa langsung pulang bersama sahabat. Sampai di Madinah, azan. Nabi belum sampai. Nabi masih di agak perjalanan, Walhasil di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, waktu sholat telah tiba. Saya mau azan. Nabi belum sampai. Maukah engkau nanti jadi imam? Kata Abu Bakar, tidak mengapa. Abu Bakar akan jadi imam. Maka azanlah Bilal. Selesai azan, sholat sunnah seperti biasa. Kemudian waktunya qamat. Maka Bilal pun mengumandangkan iqamah. Maka masuklah Abu Bakar ke shaf. Masuk ke shaf. Di tengah-tengah salat, ini tidak tahu sudah rakaat berapa, wallahu alam. Apakah masih rakaat pertama? Yang jelas wallahu alam. Posisinya Abu Bakar sudah salat. Ini hadisnya. Kemudian Nabi SAW datang. Kan dari pintu belakang, ya kan? Dari pintu belakang, entah dari pintu belakang atau tengah, yang jelas Nabi datang. Nabi datang, masuk Nabi ke shaf dari shaf yang di tengah atau belakang. Nabi menyelip terus ke arah depan. Ya, Nabi menyelip ke arah depan. Ini khusus Nabi SAW. Yang lain jangan ya. Khusus Nabi ini. Kita nggak boleh, imam juga nggak bisa ini. Ini khusus Nabi. Karena sekali lagi, Nabi itu penerima wahyu. Jibril turun ke Nabi. Maka sudah sangat layak sholat ini yang ngajarin Nabi. Ya Nabi lah jadi imam, kan gitu. Maka kalau Nabi SAW melakukan itu khusus. Nabi masuk ke depan. Nabi ingin berdiri di shaf pertama. Nah, ketika Nabi lewat, kan sahabat kan melihat, normal. Maka sahabat semua pada tepuk. Ada yang tepuk tangan, ada yang tepuk ini. Pokoknya rame tepukan. Ya, untuk isyarat tadi. Karena tadi kita sudah ambil prinsip tidak boleh ada bahasa asing, nggak boleh ada bahasa manusia. Maka ada tepukan saat itu. Abu Bakar sebagai imam tentu bingung kan. Saat itu mereka belum tahu ucapan tasbih. Caranya dengan tasbih belum tahu. Maka semua tepuk. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelumnya tidak sadar ada apa ini. Kemudian beliau merasa dan sadar bahwa ada Nabi SAW, barulah beliau mundur. Sama itu kejadiannya, mundur juga. Beliau pun mundur 1, 2, 3, terus kemudian Nabi SAW maju ke depan
sepertinya wallahu alam di kasus ini Nabi masuk ke depan. Kalau yang kasus tadi Nabi tidak, lanjutkan saja, lanjutkan sholatnya, Nabi masuk ke dalam kamar. Kalau yang ini Nabi sepertinya nih ya, seingat anak, Nabi masuk ke mihrab, Abu Bakar mundur. Selesai sholat, ya, selesai sholat, Nabi bersabda, kata Nabi, kenapa kalian tadi tepuk-tepuk ketika saya masuk shaf? Sahabat kan tidak tahu, ya. Kemudian Nabi SAW langsung menjawab dan mengabarkan, sesiapa yang mempunyai suatu keperluan saat sholat, hendaklah mengucapkan subhanallah. Nah itu syariatnya itu. Jadi kalau ada yang imam lupa rakaat, salah ruku ke sujud, sujud salah, pokoknya salah rukun, lupa, maka bacanya apa? Seperti yang sudah kita tahu, subhanallah. Kata Nabi subhanallah. Sebab apa? Sebab tepuk itu untuk perempuan. Nah itu hadisnya. Nah saat itu terjadi banyak juga tuh gerakan tepuk, kemudian Abu Bakar mundur, kemudian Masya Allah ya nih. Nah, hal-hal ini jika dibutuhkan dibolehkan. Jika dibutuhkan dibolehkan. Kalau tidak dibutuhkan tidak boleh. Yang ketujuh, membenarkan atau menyela bacaan imam jika salah. Ya, jika imam baca kemudian salah atau lupa, boleh disela, boleh diperbaiki. Itu sudah tahu kita. Cuman itu tugas siapa menyela atau memperbaiki? Tugas siapa itu? Tugas yang di belakang. Yang sini dulu nih. Kalau di sini tidak mampu, baru yang siapa yang mampu silakan. Gak apa-apa kalau di sini mampu, sini dulu. Saya itu suka sholat di sini juga sama. Kalau yang dibaca imam yang panjang-panjang, yang jarang dihafal makmum, yang betulin satu kalau yang hafal. Di mana di sini misalnya hafal atau di sini dibetulin. Kalau nggak ada yang hafal semua, diem semua kan? Imamnya coba ganti, ya nggak apa-apa. Giliran imam salah sabbihisma rabbikal a'la, diserang semuanya. Nggak boleh gitu, Syekh. Karena yang dibaca yang semuanya hafal kan? Gak boleh gitu dong. Walaupun dia bacanya yang kita hafal nih satu ruangan ini, tetap yang bersihin yang di sini, yang betulin di sini. Giliran yang dibaca dia kagak hafal, diem semua. Iya kan? Giliran yang dibaca apa tadi? Inataina. Oh inataina. Enggak lah inataina, astagfirullah. Iya, diem imamnya, suratnya yang kita hafal diserang. Itu nggak bagus tuh. Sering nih di sini kalau ayat yang itu lupa, nah diserang rame. Ana diem kalau yang itu. Nggak usah ikutan. Nah sebab apa? Iya bukan tugas kita. Tugas kita nunggu yang depan dulu. Nah begitu caranya. Kemudian nomor 8, menjawab salam dengan isyarat. Menjawab salam dengan isyarat. Lihat ini juga percakapan juga nih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Bilal, bagaimana Nabi SAW menjawab salam ketika beliau sedang salat? Beliau menjawab, memberikan isyarat dengan tangannya. Allahu Akbar, Nabi sedang salat, ada yang assalamualaikum, assalamualaikum. Misalnya Nabi di masjid seperti ini, ada orang masuk masjid, assalamualaikum, boleh kan? Assalamualaikum. Kan kalau orang mendengar salam harus dijawab. Nabi cara menjawabnya dengan isyarat. Entah bagaimana tidak disebutkan. Isyarat itu terbuka. Antum mau begini, terserah. Isyarat. Oke. Jadi yang ke-9 bisa dibaca, silakan. Mengungkapkan sesuatu yang perlu diungkapkan dengan isyarat. Jadi orang sholat dan orang yang tidak sholat boleh ada komunikasi kecil dengan isyarat. Contoh. Ini anak sholat. Ada orang mau jadi makmum ke anak. Kalau dia perlu isyarat, dia pegang ini anak misalnya. Boleh, dia isyaratkan anak menjadi imam, dia jadi makmum. Tapi kalau dia merasa ini si Rahmat, aneh nggak perlu kasih isyarat, dia paham. Dia diri sini, dia nggak kasih isyarat, aneh paham.
nggak apa-apa, tergantung. Ini waktunya sempit. Masalah bagaimana bolehnya memberi isyarat, menjawab isyarat bagi yang sholat dan yang tidak sholat. Itu ada tata caranya, ada keperluannya. Mudah-mudahanlah nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi secara umum boleh. Secara umum boleh. Antum lagi sholat, Anda perlu banget kunci mobil di mana? Karena bunyi nyung nyung nyung, ya kan? Anda tinggal bilang, Anda minta kunci mobil, beliau langsung keluarin. Boleh nggak? Boleh, karena mobil beliau berisik. Begitu misalnya. Handphone misalnya, handphone bunyi wing 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 wing. Anda tanya di mana handphone? Antum bilang, sini ada tas. Bilangnya begini. Anda tinggal buka tuh tas, matiin. Itu nggak apa-apa. Atau Anda ambil sendiri. Tadi berisik handphone, ada di kantong. Ambil aja, ambil. Contoh, bentar azan bentar ya. Nih, ambil gini, matikan, taruh lagi. Tidak lebih berat daripada menggendong anak. Nah, mudah-mudahan difahami supaya jelaslah mana yang boleh, mana yang membatalkan. Demikian wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.